Hello, good morning everyone. Halo, selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Always be healthy and keep the spirit in participating in learning. Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Before starting today's lesson, you should pray first. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kamu berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Mari kita berdoa. After praying, let's follow today's lesson. Setelah berdoa, mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Pagi hari ini kita masih belajar tema 8, subtema 1 mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 4 sampai 6. Pembelajaran yang pertama yaitu pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban. Pasti kalian sudah tahu ya pengertian hak dan kewajiban. Kita ulangi kembali. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau didapatkan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kemudian dapat menuntut hak kita. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah mempelajarinya ya di tema sebelumnya. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Apakah kalian sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar? Secara umum, kewajiban seorang pelajar di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menghormati guru. Lalu, belajar dengan giat, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan piket kelas. Berikutnya, selalu mengerjakan tugas sekolah. Nah, selama PJJ ini, kalian harus rajin mengerjakan tugas. Yang kelima, menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Pasti kalian selalu menaati peraturan dan tata tertib sekolah ya. Berikutnya, hak pelajar di sekolah antara lain. Yang pertama, menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan aturan. Yang kedua, memperoleh pendidikan dari guru. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dan konsultasi dari guru. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keadaan lingkungan mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi, kalau lingkungan tersebut kotor, dapat menyebabkan penyakit ya. Kalau lingkungan bersih dan indah, sangat enak dan nyaman. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Beberapa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau dapat melakukan kerja bakti agar lingkungan menjadi lebih indah. Yang kedua, melakukan penanaman pohon pada tempat yang tidak ditumbuhi pohon agar terlihat indah dan sejuk dan dapat mengurangi polusi udara. Yang ketiga, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Ada yang tahu? Iya, menggunakan sepeda. Yang keempat, memperindah lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi ya, dengan cara membersihkan lingkungan dan menanam tanaman atau pohon. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan.
Dan yang terakhir, mengurangi penyebab polusi dengan cara menggunakan energi alternatif. Banyak ya contoh energi alternatif, pasti kalian sudah tahu ya. Pelajaran berikutnya yaitu IPS mengenai kerjasama ASEAN. Di tema sebelumnya, kalian juga mempelajari kerjasama negara-negara ASEAN. Apakah kalian masih ingat? Jika kalian sudah lupa, kita ingat-ingat kembali ya. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, diperakasai oleh 5 negara. Kalian pasti masih ingat ya negara apa saja yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjalin pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, contohnya, yang pertama pembukaan pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara-negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan proyek industri. Dalam menjalin kerjasamanya di bidang ekonomi, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayap kerjasamanya dalam sektor industri. Sektor industri yang dinaungi oleh negara-negara ASEAN sangat beragam. Semua bentuk kerjasama dalam proyek industri ini dilakukan untuk kemajuan bersama negara-negara anggota ASEAN. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Adapun beberapa proyek industrinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Orea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Yang keempat, ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di negara Singapura. Dan yang terakhir, Rock Salt Soda Ash Project yang merupakan produksi abu soda di negara Thailand. Dan yang ketiga, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan suatu persetujuan dalam pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara-negara ASEAN tanpa terkecuali. Keberadaan AFTA guna meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. Selain itu, dengan adanya AFTA dapat meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Berikutnya bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama negara-negara ASEAN juga dilakukan dalam bidang politik. Kerjasama yang dilakukan dalam bidang politik didasarkan pada sistem hukum internasional agar kerjasama yang terjalin tidak menimbulkan penyebab sengketa internasional karena adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara. Adapun bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. ADMM adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN
yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Melalui adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN dapat dilakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik. Dan yang terakhir, perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelanggaran senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini, melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Bentuk kerjasama ini tidak hanya dilakukan dengan sesama negara anggota saja, tetapi juga dilakukan dengan negara-negara lain di luar anggota ASEAN, seperti Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Pelajaran berikutnya yaitu IPA mengenai revolusi bumi. Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365,25 hari atau 365 seperempat hari. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengitari matahari pada orbitnya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu rotasi bumi, yaitu berputarnya bumi pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi bumi yaitu gerak bumi mengitari matahari pada orbitnya. Jadi berbeda ya apa itu rotasi dan revolusi bumi. Waktu periode revolusi bumi kurang lebih 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Bulan April sampai dengan September, Asia mengalami musim kemarau. Bulan September sampai April, Asia mengalami musim hujan. Dampak dari revolusi bumi. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Pernahkah kalian memperhatikan posisi terbit matahari? Matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Padahal, matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Kenampakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Dampak dari revolusi bumi yang kedua yaitu terjadinya pergantian musim. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Posisi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim. Perhatikan gambar 9.5 di samping. Ketika kutub selatan bumi condong ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari. Hal ini menyebabkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Pada saat yang sama, belahan bumi utara semakin jauh dari matahari. Belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim panas ke dingin, terjadi musim gugur. Di antara pergantian musim dingin ke musim panas, terjadi musim semi. Jadi, belahan bumi selatan dan utara mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Sementara daerah yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dampak dari revolusi bumi yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Pada saat matahari berada di khatulistiwa,
tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi, kecuali di kutub mempunyai waktu siang dan malam yang sama, yaitu 12 jam. Pada saat matahari berada di garis balik utara, maka belahan bumi utara mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami siang hari lebih pendek dibandingkan malam hari. Pada matahari berada di garis balik selatan, maka belahan bumi selatan mengalami siang lebih lama dibandingkan malam hari. Sedangkan belahan bumi utara mengalami siang lebih pendek dibandingkan malam hari. Indonesia merupakan negara yang dilewati garis khatulistiwa. Dengan demikian, matahari akan bersinar selama 12 jam dalam satu hari. Dampak dari revolusi bumi yang terakhir yaitu penentuan kalender Masehi. Peredaran bumi mengelilingi matahari terjadi selama 1 tahun atau sekitar 365 hari. Fenomena tersebut menjadi dasar adanya kalender Masehi, yaitu penghitungan tanggal yang pertama kali dilakukan oleh Julius Caesar atau disebut kalender Julian. Penghitungan kalender Julian berdasarkan waktu antara musim semi pertama hingga musim semi kedua dan seterusnya. Kalender ini menghasilkan tahun kabisat atau penambahan satu hari menjadi 366 hari setiap 4 tahun. Sehingga penambahan tanggal tersebut terjadi pada 29 Februari. Agar lebih mudah diingat, penghitungan tahun kabisat dapat dilakukan dengan menghitung tahun yang dapat dibagi habis dengan 4. Ketika berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Hal yang sama juga terjadi pada planet lain. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali rotasi disebut periode rotasi atau kala rotasi, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali revolusi disebut dengan periode revolusi atau kala revolusi. Periode revolusi planet yang lebih dekat dengan matahari lebih kecil daripada planet yang lebih jauh dari matahari. Berikut tabel periode rotasi dan revolusi planet-planet. Pada tabel sudah ada nama planet dari Merkurius sampai Neptunus. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, planet Merkurius memiliki jarak ke matahari yaitu 57,9 juta kilometer. Periode rotasinya 59 hari. Periode revolusinya 88 hari. Planet Venus memiliki jarak ke matahari 108,2 juta kilometer. Periode rotasinya 243 hari. Periode revolusinya 225 hari. Planet Bumi yang kita diami ini memiliki jarak ke matahari yaitu 149,6 juta kilometer. Periode rotasinya 23 jam 56 menit. Periode revolusinya 365,5 hari. Planet Mars memiliki jarak ke matahari yaitu 227,9 juta kilometer. Periode rotasinya 24 jam 37 menit. Periode revolusinya 687 hari. Planet berikutnya yaitu Jupiter. Jarak ke mataharinya 778,3 juta kilometer. Periode rotasinya yaitu 9 jam 50 menit. Periode revolusinya 11,8 tahun. Planet berikutnya Saturnus. Memiliki jarak ke matahari yaitu 1427 juta kilometer. Periode rotasinya yaitu 10 jam 2 menit. Periode revolusinya 29,46 tahun. Planet Uranus, jarak mata ke matahari yaitu 2870 juta kilometer. Periode rotasinya 17 jam. Periode revolusinya 84 tahun. Dan yang terakhir planet Neptunus. Jarak ke mataharinya yaitu 4.497 juta kilometer. Periode rotasinya 18 jam 26 menit. Periode revolusi 165 tahun. Nah, semuanya itu merupakan periode rotasi dan revolusi planet-planet yang ada.
dari Merkurius sampai Neptunus. Selain kalian memperhatikan pembelajaran ini, kalian juga dapat membaca dan menggarisbawahi hal-hal yang penting pada buku paket tema 8 dan LKS tema 8. Setelah kalian membaca dan menggarisbawahi hal-hal yang penting pada buku paket tema 8 dan LKS tema 8, pembelajaran 4-6, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik. Tugas tematiknya yaitu kalian kerjakan buku paket tema 8, halaman 58-61 bagian A. Kalian kerjakan di buku paket saja. Kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.